Dengarkan pengajian yang langsung sampai ke Al-Mukarram kita Al-Ustaz Hafali, kepada beliau falyatafaddal masyhura. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus sholihat, wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat wa ala alihi wa sahbihi ahli fadaili wal karamat, amma ba'du. Dari atas turun ke bawah, dari bawah turun ke perigi. Saya lihat ramai yang makai songkok 1001 kubah. Saya daan tahu malike kanak bari. Kanak bari. Saya tang daan kanak bari. Mintalah saya sikit. Nanti saya pakai ceramah ke mana-mana. Insya Allah saya sampaikan tentang program Masjid 1001 kubah. Nomor 9. Saya supan sebenarnya jauh-jauh ke situ minta-minta. Tapi tidak nafilah, barang situ banyak orang kaya. Yang kita hormati dan kita muliakan, mudah-mudahan Allah memberkahi hidupnya dunia dan akhirat. Yang pertama, Ketua Yayasan Sambas Madani Masjid 1001 Kubah, Kanda Misni Sapari. Kemudian Ayahanda Dr. Andas Haji Karlan, Ketua Pembangunan. Kemudian dari MUI, dari Kapolsek, Pak Kapolsek, Pak Haji Abdul Muthalib, Bapak Dandim yang mewakili, Bapak-bapak, Ibu-ibu teristimewa adalah Pangah kita, anggota DPRD Provinsi Kalimantan Barat, yaitu Pak Ngah Haji Subhanur. Makan limau rasanya manis. Kalau manis boleh ke kalak saya bawa. Tadi Pak Haji Subhanur katanya nak milih Pak Anies, saya pun gaya juga. Ya Pak Anton ya sebenarnya ya. Ibu bapak mohon maaf dan bisa nak saya sebutkan satu persatu pangkat dan jabatannya, para guru, para alim ulama. Mudah-mudahan walaupun tidak saya sebutkan karena takut salah menyebutkan namanya. Yang kedua, kalau saya sebutkan semuanya takut jadi daan ceramah tapi ngabsen. Walaupun tidak saya sebutkan, insya Allah kita semua yang hadir ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Kita batasi aja waktunya sampai jam 9.15. Saya sampaikan cerita-cerita ini dalam waktu setengah jam. Biasanya saya ceramah di mana-mana 1 jam sesuai dengan air yang kanak berikan. 600 ml 60 menit. Cuman dibariknya yo, air teh lagi ya. Mungkin kalau ada bonus lagi. Saya mohon maaf inyan itu yang pertama kali saya datang ke masjid kantor 1001 Kubah, tapi lewat karab melihat. Tapi malam itu baru itulah saya singgah. Dan luar biasa ternyata tadi dalam perjalanan ramai ke orang yang datang kira-kira. Pertama penceramahnya lokal. Yang kedua, ya Bapak Ibu mungkin lebih tahulah tentang halal bihalal. Ternyata ramai. Dan saya lihat begitu datang balihonya sagihan besar. Saya jah khawatir baliho besar sebenarnya. Nyolah ke acara kala biar polah nyomor padi. Di kampung, tapi tidak tahu saya di situ diapakannya kala. Luar biasa nih. Jadi bukan nak dengarkan ceramah, bukan. Bukan kita nak acara pesta-pesta, bukan. Ternyata hadir ke situ kita adalah untuk silaturahmi. Tadi kata Pak Ustadz Doni selesai maghrib ada yasinan, betul kah? Saya dah ikut karena Kak Ise baru berangkat. Kita bisa lihat di surah Yasin ayat 12. Wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Kami tulis setiap tapak kaki langkah-langkah mereka. Wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin, dan setiap catatan yang kami tulis dalam kitab yang nyata, kata Allah.
Jadi Bapak Ibu yang datang ke situ, setiap langkah kaki, ayunan tangan, hembusan napas, kedipan mata, detak jantung, aliran darah, semuanya tercatat sebagai pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi saya lihat-lihat si Anyang berjalan ke situ. Pakai motor, ada yang pakai otonya pun macam-macam. Kadang orang naruh oto sagian bagus tapi tidak suah datang ke masjid. Otonya tidak suah datang ke majelis ilmu. Saya khawatir nanti orang model gaya di akhirat yang masuk surga aja otonya. Apaan Zainova masuk surga, orangnya masuk neraka. Nah, tapi alhamdulillah kita malam hari itu Allah izinkan hadir bersama-sama. Mudah-mudahan jadi amal soleh untuk kita semuanya. Man kharaja fi talabil ilmi, siapa yang keluar rumah dengan niat nak cari ilmu, fahuwa fi sabilillah, maka dia dapat pahala fi sabilillah hatta yarji'a, sampai dia balik ke rumahnya masing-masing. Saya tidak akan lama-lama. Tadi kata Pak Haji Karlan ini acaranya di luar dan ngambun nih. Yang daan besonggok bisa berpengaruh kepada ubun-ubunnya. Dan kata Pak Haji Roma, bila sering kena angin malam, segala penyakit akan mudah datang. Mudah-mudahan balik dari situ tetap sehat semuanya. Yang sakit-sakit Allah sembuhkan dari sakitnya. Yang punya anak Allah jadikan anaknya jadi anak yang soleh dan soleha. Yang punya utang mudah-mudahan Allah buat lupa orang yang utangnya. Yang amin berarti dah anak bayar. Saya sampaikan cerita ya, saya dah terus terang dah anak ceramah karena situ banyak guru-guru saya supan nak ceramah. Mereka ini adalah ibaratkan pohon, mereka ini akar yang menumbuhkan, menguatkan. Kami hanya bunga-bunga dan buah-buah yang mungkin orang puji, tapi sebenarnya yang menguatkannya adalah akar. Yang nak saya ceritakan yang pertama, saya batasi dalam 4 poin, dan sampai 5, 4 aja. 3 aja lah ya. Karena calon presidennya 3. Yang pertama, ada tempat ibadah orang itu yang disebut dengan, ada namanya tempat ibadah orang itu namanya vihara, punya orang Buddha. Ada tempat ibadah itu namanya sinagog, punya orang Yahudi. Ada tempat ibadah itu gereja, punya orang Kristiani. Tapi umat Islam ketika berbicara tentang tempat ibadah disebutnya masjid. Masjid diambil dari kata sajada, artinya sujud. Padahal masjid tempat ibadah, tapi tang disebut tempat sujud. Kalau kita lihat orang sholat, dari mulai ada diri, ada ruku, ada duduk di antara 2 sujud, ada sujud. Dari gerakan-gerakan ini ya, gerakan mana yang paling lama? Nah, Pak, sembahyang kan? Bapak sholat, yang paling lama diri, ke ruku, ke sujud. Diri bahasa Arabnya koma, harusnya namanya bukan masjid, makom, tempat diri. Oh, naan Pak Ustadz, yang lebih lama duduk. Karena laka sholat lebih lama duduk. Oh, kalau gitu namanya bukan masjid, tapi majelis. Majelis diambil dari kata jalasa, artinya duduk. Majelis dah jadi bahasa kita, majelis permusyawaratan rakyat. Kenapa disebut majelis permusyawaratan rakyat? Duduk, karena mereka duduk-duduk aja di sini. Nggak bahas kita. Kadang duduk pun sampai tidur kan? Majelis. Oh, berarti salah juga, bukan majelis nih namanya, tetap masjid. Kenapa disebut masjid? Sujud karena orang yang ke masjid, orang yang datang ke masjid, perilakunya, ucapannya, perkataannya, kelakuannya, pikirannya, hatinya adalah seperti orang yang sujud, rendah hati dan sombong. Jadi di masjid tidak boleh nyombongkan diri. Nanti kalau masjid dah jadi, jangan sampai wah hebat seambas dah ada masjid 1001 kubah. Mundaan aku. Di masjid harus dibuang keakuan, kesayaan, keakuannya harus dibuang. Saya, aku, bahasa Arabnya ana. Orang yang suka nak te aku disebutnya ananiyah. Diterjemahkan ke bahasa Indonesia, ananiyah egois. Egois ya tidak boleh. Ego boleh, egois tidak boleh. Bapak kalau balik dari situ,
pasti nyari sandalnya masing-masing kan? Iya, iya namanya ego. Boleh ego. Yang tidak boleh nyari sandal seorang tapi melemparkan sandal kawan. Nah, iya egois namanya. Ego boleh, egois yang tidak boleh. Foto beramai, cekrek. Dilihatnya fotonya seorang terpajam. Oh, salah satu, ulangi. Egois. Merasa foto yang ramai gara-gara dia seorang terpajam jadi gagal. Padahal yang lain bagus semuanya. Maka di masjid perilaku kita harus seperti orang yang sujud, tinggalkan semuanya keakuan. Hebat sama sekarang punya masjid adat budaya Melayu, masjid punya rumah Melayu Sambas. Oh, munda anakku. Bapak Ibu bisa lihat dalam Al-Quran, orang yang suka nak ngomong ti aku pertama iblis. Ana khairum minhu, akulah lebih mulia daripada Adam, kata iblis. Yang kedua Fir'aun, ana rabbukumul a'la, akulah Tuhan kalian, aku. Yang ketiga Korun, ketika hartanya banyak sampai unta pun dah terpikul dengan patinya. Siapa yang mengumpulkan harta? Kata Korun, aku. Namun ada orang di Sambas kayak kala, bagus sudah sekarang Sambas ada punya rumah Melayu. Oh, munda anakku. Pagi dia, Pak Haji, kau kulihat ngomong tentang suka nak ti aku. Nyapa di dalam Al-Quran ada 4 yang suka nak ngomong ti aku. Yang pertama iblis, yang kedua Fir'aun, yang ketiga Korun, yang keempat Pak Haji. Nak boleh sombong. Kecuali ini yang dibolehkan sombong itu menurut Imam Syafi'i, at-takabbur lil mutakabbir sodakoh. Sombong dengan orang sombongnya sedekah. Jadi pun ada orang sombong dengan saya sombongnya lagi. Api dah Ustaz Hatoli ya, ceramah cuma bisa molah tawa orang nang. Budak dan berilmu dia ya, sekolahnya entah kemana, buntah kitab apa dibacanya. Saya keluarkan ijazah saya dolo dan ditulis SSCMH dan saya tulis Ustaz Hatoli Salman Asambasi gaya dina. Dia keremehkan dikiranya saya dan belajar agama. Saya tulis nih, saya ada ijazah saya S1 S2. Insyaallah esok saya ke Makassar melakakkan S3 saya. Selaka itu kalau betul serius nak belajar agama dengan saya datang ke rumah saya di Stalik nomor 45 Dusun Bunga. Sudah setahun saya tunggu si Anda datang. Senang nyari rumah saya di Stalik. Cari aja yang paling bagus. Saya 100 meter dari sini. Bukan rumah saya yang paling bagus. 5 tahun saya tinggal. Jadi kita jangan sampai sombong. Jadi orang yang ke masjid, perilakunya, hidupnya, kesehariannya, dia tidak boleh sombong. Oh, berarti di luar masjid boleh sombong. Di luar masjid pun tetap tidak boleh. Apalagi di masjid, karena larangan sombong di masjid tidak boleh. Makanya kita semuanya sami. Bulak Ustaz Atolia semuanya kita sami di masjid, buktinya dia semuanya di depan kan nak beri kuih, kami di belakang dah. Itu bukan salah saya, salah panitia. Banyak nyanjak makanan di depan tuh. Cuma dah lalu kan nak silakan. Makan limau. Nah, ibu bapak hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah namanya masjid, tempat orang sujud. Pala anggota tubuh kita itu yang paling terhormat mana, Pak? Pala, kaki, tangan, pantat, pala. Siapa yang berani megang pala kita? Ngajak kelahi ya. Kalau kita jumpa Pak Ngah, langsung kita pegang tangannya. Pak Ngah Subhan, Assalamualaikum Pak Haji, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Coba langsung pegang palang. Apa kabar Pak Haji? Pala yang malar tak hormati, pala yang malar minta dihargai. Tapi begitu nyampe di masjid, dia sujud. Di mana? Tempat yang paling rendah, yang kanak kacak-kacak. Selama itu pala yang malar tak hormati, tak hargai. Jarang orang menghargai buritnya, jarang. Tapi begitu sujud, justru burik lebih tinggi daripada pala. Ini filosofinya, bahwa sholat itu kita tidak boleh sombong, Bapak Ibu. Makanya nanti kita berharap Masjid 1001 Kubah ini jadi, disitulah banyak nanti orang akan sujud. Dan bagi yang sudah berwakaf, berinfak, dapat pahala yang sami dari sejumlah orang yang sujud di situ. Dah, habis ya waktunya? Urut sige, iya. Sige, ya yang pertama. Jadi orang yang sujud perilakunya adalah tidak sombong. Dia akan tawaduk, memakai ilmu padi, makin berisik, makin merunduk.
Yang kedua, Nabi hijrah dari Makkah ke Madinah dari malam Selasa berangkat, hari Senin malam Selasa berangkat, nyampai di Kuba, tadi sempat disinggunglah Pak Haji Subhan, nyampai di Kuba hari Senin, 4 malam Nabi di Kuba, malam Selasa, malam Rabu, malam Kamis, malam Jumat, terbangun sigit masjid namanya Masjid Kuba. Ada yang belum umroh, mudah-mudahan nanti berangkat umroh ke Masjid Kuba. Mau ke enggak ke umroh nanti Pak, Bu? Atau udah umroh semuanya? Yang belum sanak sadih, insya Allah ada tolen caranya. Karena ada jamaah saya, bukan jamaah saya, jamaah ustadz saya. Jadi jamaahnya itu pagi ngaji, naik motor, dilanggarlah hoto. Lalu yang melanggar bertanggung jawab, dibawanya ke rumah sakit. Begitu si ibu sadar, lalu yang nabrak tuh minta maaf. Bu Haji, saya minta maaf dan sengaja nabrak ibu, tolong saya nak laporkan ke polisi. Semuanya pengobatan rumah sakit nanti saya yang tanggung Bu Haji. Cuman tolong saya nak laporkan saya ke polisi Bu Haji. Kata si ibu, Pak, usah nak panggil saya Bu Haji. Ngapa dik, saya belum haji. Oh belum haji ibu, belum. Dah ibu langsung saya daftarkan berangkat haji. Jadi dia pagi haji gara-gara karena tabrak. Nah yang belum haji jalan dekat sih. Saya lagi ngalih gerek kanan. Yakin saya dah lagi masuk rumah sakit, masuk kubur langsung. Karena nasib orangnya lain-lain. Salat 2 rakaat di Masjid Kuba, pahalanya sama seperti orang berangkat umroh kata Nabi. Jadi Nabi 4 malam di Kuba, dia bangun sigit masjid 4 malam di Kuba. Dari Kuba hari Jumat pagi berangkat menuju Yasrib, singgah dia di kampung Bani Salim. Disitulah Nabi pertama kali mendirikan sholat Jumat. Nama masjidnya Masjid Al-Jumu'ah Bani Salim. Diri sigit masjid lagi. Lalu Nabi melanjutkan perjalanan ke kota Madinah yang namanya Yasrib, kota penuh penyakit, kota penuh kuman, dirubah oleh Nabi menjadi Madinah Al-Munawwarah, berubah nama menjadi Masjid Nabi, dinisbatkan kepada Nabi Masjidun Nabawi, namanya Masjid Nabawi. Bayangkan Bapak Ibu, dalam satu lintasan terbangun 3 masjid oleh Nabi. Masjid Kuba, Masjid Al-Jumu'ah Bani Salim, Masjid Nabawi. Sampai-sampai Umar bin Khattab ketika menetapkan tahun baru Islam diawali dari hijrahnya Nabi dari Makkah ke Madinah, karena disitulah dimulai peradaban Islam. Jadi kalau Sambas memang betul nak jadi orang yang beradab, tidak ada cara lain. Memang harus bangun masjid yang megah mewah macam 1001 kubah ini. Amin ya Rabbal Alamin. Harus kita tekadkan. Boleh nanti dibuat rencana infak 1000 tadi ya. Siapkan celengan sedekah subuh. Orang yang sedekah subuh didoakan oleh 2 malaikat. Malaikat yang pertama mendoakan, Allahumma timun sikon khalafa. Ya Allah berikan ganti rugi kepada orang yang bersedekah di waktu subuh. Kemudian malaikat yang kedua juga berdoa, Allahumma timun sikan talafa. Ya Allah berikan kebinasaan bagi orang yang paling kedakut bin keminting alias ganggam bin reto. Kadang kita mohon maaf ada orang bolak-balik pagi umroh haji, tapi paling kedakut nak lalu berubah. Yang berubah cuma jubah hang nang. Tasbih macam nak bigit talur. Jubah macam nak Batman. Sorban dah macam nak Banoto. Tapi sembahyang Jumat sengaja daan buat duit. Duduk tengah-tengah masjid, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Lewat kotak infak masih jauh, subhanallah, subhanallah. Kotak infaknya dah dekat, astagfirullah, astagfirullah. Lewat kotak infak, alhamdulillah, alhamdulillah. Tapi di sama sih yang gayai. Insya Allah itu adalah semuanya orang dermawan. Amin. Ya Rabbal Alamin. Nah jadi peradaban ini luar biasa. Bahkan kalau kita baca sejarah, ada namanya, mohon maaf, ini Muhammadiyah yang didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan tahun 1912. Itu diawali dari masjid. Sekarang Muhammadiyah, yang namanya Muhammadiyah, pelayanan terbaik bidang pendidikan dan sosial seluruh dunia. Muhammadiyah diawali dari masjid.
Ada satu pesantren terbesar di Indonesia. Santrinya 33.000 di 25 cabang di Indonesia. Namanya Pondok Pesantren Darussalam Gontor. Diawali dari masjid. Bahkan kerajaan-kerajaan yang ada di Indonesia pun, keraton-keraton pasti tidak jauh dari masjid. Karena mereka memulainya dari masjid. Jadi untuk memulai sebuah peradaban harus dari masjid. Insya Allah. Saya ketika membaca tulisan Masjid 1001 Kubah mengembalikan sambat serambi Makkah. Amin insyaallah. Amin. Gaya dia sana putus asa ya setan. Wala tai'asu mir rauhillah innahu la yai'asu mir rauhillah illa qaumul kafirun. Jangan kalian putus asa dari rahmat Allah. Tidak ada yang putus asa dari rahmat Allah kecuali orang kafir. Setan tuh bahasa Inggrisnya hopeless. Hope harapan, less tidak ada, hopeless tidak ada harapan. Jadi setan adalah makhluk yang tidak punya harapan. Makanya kalau ada kawan kita ngomong aku asidasian lagi harapan, setan berarti. Itu mikrofon, namanya mic wireless, wire kabel, less tidak ada, wireless tidak ada kabel. Makanya saya kadang-kadang agak camas-camas kalau ceramah pakai wireless. Baru nak 10 menit habis baterai. Tapi itu saya dah 20 menit tuh belum habis baterainya ya. Nampaknya mikrofon mahal tuh. Tuh nyewe ke minjam tuh. Kena pinjam, mudah-mudahan yang minjam salon di akhirat masuk surga. Dengan salon-salonnya sekalian. Ibu bapak hadirin yang saya hormati yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi membangun masjid adalah mengawali peradaban dalam sejarah Islam. Jadi untuk Indonesia bahkan sampai sini menjadi manusia yang beradab diawali dari masjid. Kalau masjidnya nanti dah jadi, masjidnya dah bagus, berapa banyak tenaga kerja yang akan terserap kerja di situ. Berapa banyak nanti orang yang akan bisnis di sekitar Masjid 1001 Kubah. Naik ekonomi mereka, umat Islam, mereka akan bayar zakat. Sekarang kita nak meningkatkan ekonomi orang di luar kita. Mereka tidak bayar zakat. Jangankan tidak bayar zakat, besunat pun tidak. Mohon maaf, jadi agak, bukan saya kasar, bukan. Itu saya agak lapar. Ada kesian makannya tuh Pak Misni. Saya sama-sama sun makan, sian makan. Ngapalah Ustaz tang rupe api-api dia ceramah. Mudahan kan nak balik makan. Mudahan makan di situ, insya Allah makan di rumahnya masing-masing. Ibu bapak hadirin yang dirahmati oleh Allah, itu yang kedua. Lalu yang ketiga. Yang ketiga, kata Nabi, iza hamma, iza apabila hamma berniat bihasanatin baik, uktub, Allah suruh malaikat tulis. Jadi berniat aja nak bangun masjid udah tercatat pahalanya. Baru berniat. Kalau subuh saya nak niat sembahyang subuh berjamaah ke masjid, kata malaikat tulis 1 pahala. Dan jadi dia ke masjid, catatan tak boleh dihapus. Tetap 1 pahalanya. Pagi dia ke masjid jadi, Allah catat 2 pahalanya. Tapi sana gara-gara itu lalu tak suah ke masjid. Besok aku udah ke masjid, dah jadi lagi. Suka ke masjid, dah jadi lagi. Kau tak kan suah ke masjid, dah ada catatannya. Orang kadang-kadang ngakali Tuhan. Boleh ya Pak. Itulah sayangnya Allah dengan kita. Kalau satu kebaikan Allah catat langsung baru berniat. Niat harus ke niat diucapkan dan semuanya. Niat sedekah dan perlu diucapkan. Yang penting dalam hati. Tapi ada satu amal hati dan mulut harus ngucap. Apa itu? Nikah. Jangan sampai kata Pak Kau, aku nikahkan engkau dengan Fulanah binti Fulan dengan mas kawin seperangkat al-salat dan kitab suci tunai. Diam. Tang diam kau, niat dalam hati. Harus diucapkan, harus bunyi, kecuali Pak Awak payah juga. Nah, ibu bapak hadirin yang saya hormati, jadi berniat, niatkan betul-betul, pasang niat, programkan secara pribadi, sehari 1.000 rupiah, sehari 10.000 rupiah. Nanti ajalah Pak Ustadz nunggu kaya. Oh Allah, belum tentu sampai. Dan saya beritahu, ya orang kaya rata-rata paling orang kaya. Dan semuanya. Saya bisa buktikan orang kaya paling. Misalnya Pak Misni, miskin, punya duit 10.000, saya minta 5.000, insya Allah mau dia. Setengah duitnya diberikannya ke saya, setengah hartanya. Tapi begitu sekarang beliau udah kaya, punya duit 100 juta.
saya minta 50 juta, mau enggak? Padahal sampai setengah kan? 10.000 diambil 5.000 setengah, 100 juta diambil 50 juta setengah. Kenapa dia tidak mau? Orang kaya kadang balik. Nyan, Pak Haji Karla misalkan orang tua kita punya ayak punya ayam 2 ekor kacik, saya minta sekok, insya Allah mau dia. Ambil dah ya Pak Ustaz, kata kacik ya. Coba mudah naruh 2 ekor sapi, saya minta sekok, mau tak? Padahal sampai sekok. Nah ibu bapak jadi berniat, niatkan innamal a'malu bin niat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Setiap amal tergantung pada niat dan orang akan mendapatkan apa yang diniatkannya. Saya tidak mau bangun masjid 1001 kubah Pak Ustaz, belum tahu nanti bila datang dan sampai nanti saya nak beribadah. Justru karena belum tahu kita hidup atau tidak, iya di kesempatan beramal. Ibu bapak yang punya rumah besar mati tinggal. Oto besar Pajero Sport mati sok. Ada ke oto ikut masuk ke kubur? Si An, bini besar tinggal. Bu, Ibu, mau ke ibu menjawab secara jujur, mau enggak? Kalau lakinya mati mau ke ikut? Nah, jelas Pak. Enggak mau dia ikut. Ada ibu-ibu baru nikah 2 bulan Pak, masih honeymoon. Hani madu, honeymoon bulan madu. Makanya orang nikahnya disebut honeymoon, bulan madu. Tanggaan disebut tahun madu. Berarti setelah nikah dia sukanya cuma sebulan. Lah kaya dah mikirkan baras mahal. Baru laka nikah 2 bulan ditimpa kayu lakinya. Mati, belum sempat honeymoon. Baru nak bantar honeymoon, meninggal lakinya bukan lagi bangkok begi matanya nangis. Begitu nak ditanam, abang, aku nak ikut bang. Cepatnya abang ninggalkan aku bang. Kau nagih lah Pak Labai, Pak Haji nariknya. Usah bu, ikhlaskan dia pergi bu, biar dia tenang di sini. Kata Pak Labai, Pak Haji, saya naan. Ibu nak masuk kayaknya saya, masuk. Enggak, katanya, enggak mau dia. Pura-pura aja ya Pak. Jadi bapak sangat terlalu sayang dengan bini. Saya takutnya bapak balik ceramah dari dengarkan ceramah situ lalu berkelahi kan bini. Saya cuma nak madahkan secinta-cintanya dengan anak bini, mereka tuh hanya ngantar sampai pemakaman. Setelah ia balik semuanya. Kata Nabi yutba'ul maita salah satun, kalau mati manusia ada 3 yang ngikut. Fayarji'u isnani, tapi yang 2 balik lagi. Wa yabqa wahidun, yang kekal namanya dia cuma 1. Pertama kalau kita mati ngikut harta. Piring pinggan keluar, motor keluar, tikar keluar. Tapi laka ye balik, laka ngantar di pemakaman. Bahkan kalau ada tikar tinggal di kubur, dia ambil lagi lah orang. Di kampung saya kubur diberi payung lah orang. Dia ambil lah orang lain. Ngapain kubur diberi payung kata dia. Bagus ku ambil daripada merusak. Anak ada harta yang kita bawa. Yang kedua yang ikut keluarga. Kalau kita meninggal, anak datang, nantu datang, kawan kerja datang, kawan jauh datang semuanya. Tapi hanya ngantar sampai pemakaman, laka ia balik. Bahkan banyak juga yang datang, cuma mengucapkan innalillahi di grup WA. Innalillahi telah meninggal misni sahabat. Maksudnya. Dan ya. Sebelum jadi 1001 kubah tak boleh meninggal loh. Saya kadang kelapasan juga ngomong gini. Kalau misalkan saya mati ini telah meninggal dunia Ustadz Hatoli, semuanya mengucapkan innalillah innalillah. Di grup sebelah lain lagi, mari kita doakan semoga Allah terima amalnya, Allah ampuni dosanya. Semuanya komen amin 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 amin. Dah gaya nang. Laka ia sebulan kemudian dah lupa dia dengan kita. Bapak yang katanya cinta dengan bini seumur hidup semati, engkaulah belahan jiwaku. Aku tak bisa hidup tanpamu. Aku cinta padamu dunia akhirat sampai mati. Pret. Ibu hidup, ibu mati, bapak tetap hidup. Hari pertama mungkin bini kita nangis, bangkak gigit matanya macam panda. Seminggu kemudian dah sehat nangisnya. 2 minggu kemudian dah mulai diambilnya remote TV, nonton net TV ini talk show, dah tawa-tawa kiki. Dah lupa dia dengan kita dimakan cacing tanah, diazab oleh malaikat mungkar dan nakir.
Jadi yang kita bawa apa? Wa yabqa wahidun. Kalau suah lah hoto ya kau wakafkan untuk ambulan ibu-ibu yang nak melahirkan kan payah. Apalagi di kampung saya di ujung Galing jauh 7 kilo masuk ke dalam. Makanya saya sukanya kalau ada orang nyumbang ke kampung kami ambulan gitu. Mau ke Pak Haji. Oleh-oleh ada orang kaya gitu. Banyak kan kerajaanku kata Pak Haji Subhan. Insya Allah ya Pak Haji. Masyarakat kita, tapi yang paling penting kita di Sambas nih, bagaimana anak-anak kita ini bisa generasi ke depan tuh baik. Banyak sekarang orang saya lihat postingan di grup aspirasi Sambas milenial, kisah cerita jalan ndak jalan, jalan rusak, jalan rusak, jalan rusak. Padahal ada yang lebih bahaya dari jalan rusak, yaitu generasi rusak. Jalan rusak kalau ada duitnya sebulan 2 bulan selesai, betul Bang Ahi? Tapi kalau generasi rusak 100 tahun kita batuli belum tentu selesai. Betul ke salah? Betul. Karena semuanya dah ngatakan betul, mari kita tutup ceramah itu. Nah, Ibu Bapak hadirin yang saya hormati, makanya kalau kita ada rezeki, kelebihan rezeki, maka pakailah ya untuk kita bersedekah, berinfak. Kalau Pak Haji Subhan kita dah tahu bukan cuma pakai duit, tapi beliau punya tanda tangan yang bisa nyairkan duit. Pejabat-pejabat mohon maaf sayangnya ya, kalau kekuasaannya yang Allah titipkan dan dipakainya untuk memudahkan dia jalan ke surga, itu sungguh rugi dan keliru. Bupati kalau buat WA aja, wahai seluruh kepala dinas, malam kala ada acara halal bihalal di Masjid 1001 Kubah, camat juga kita harus datang karena saya sebelum maghrib akan berada di tempat. Yakin saya itu banyak kepala dinas hadir. Kalau Pak Doni yang WA, belum tentu. Ente siapa katanya. Jadi kalau kekuasaan ia dipakai untuk menolong agama Allah, Masya Allah Pak. Makanya kalau nanti pejabat si An di sorge, pasti dia salah gunakan jabatannya. Kalau Pak Haji Subhan si An nanti di sorge, kita cari dia di ruang PPIP. Karena surganya tinggi dan level dengan kita. Kita di teres-teresnya aja dah weh. Ibu Bapak hadirin yang saya hormati, tadi saya dah janji jam 9:15, sekarang dah jam 9:20. Dah hi? Dah ya? Ngapain tang belum? Dah lahir tadi kan dah janji 3. Pertama tadi jangan sombong ketika di masjid, jaga akhlak kita harus berubah, jangan jadi orang yang sombong. Yang kedua, peradaban dimulai dari membangun masjid. Yang ketiga, niatkan untuk membangun masjid, maka insya Allah walaupun nanti kita tidak sempat nak menikmati 1001 kubah, Allah dah catat sebagai pahala kebaikan. Man bana masjidan, siapa yang membangun masjid rumah Allah, banallah mislahu baitan fil jannah, Allah akan bangunkan baginya rumah di surga. Ada di sebuah desa di Kecamatan Tabas, saya ceramah pembangunan peresmian masjid waktu ya. Bagus masjidnya, macam Masjid Raya Mujahidin. Bukan yang Almanar, bukan. Yang sigitnya ke dalam, tidak boleh saya sebutkan tempatnya. Itu masjid dah jadi, tapi WC-nya si An. Saya nak kancing kepayahan. Saya lihat ada, untung ada sigit seng bungas. Jadi bertepur lah saya di situ kan. Saya ambil air secentong, karena kancingnya harus basuh Pak. Kancing basuh. Kancing basuh. Jangan sampai kancing tidak basuh. Biasanya ada supir truk biasanya, dan semuanya supir truk biasanya kancing dan basuh. Begitu nak kancing, turun dia dari oto, jolorkannya nang cer. Ada sisa sedikit di jantiknya nang. Nabi pernah lewat di sebuah makam. Tiba-tiba Nabi balah pelapah korme rak. Nabi pancangkan belah kanan, pancangkan belah kiri. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, kenapa kau pancangkan pelapah korme kanan dan kiri? Kata Nabi, orang dalam kubur ini sedang disiksa oleh Allah. Berzinah dia? Ndaan. Mabuk dia? Ndak. Berjudi dia? Ndaan, kata Nabi. Apa dosanya? Daan basuh kancing. Kayaknya kancing basuh. Pak, kancing basuh. Aik si An, boleh pakai tisu.
Tisu sian boleh pakai peracak. Tapi sana peracak yang ngerasang. Yang agak lembut lah, yang bisa nyerap air ya. Peracak sian pakai batu boleh. Dalam fikih disebutkan batu yang licin, batu kali yang bulat. Sana batu kong. Rusak helm kawan. Kalau batu pun sian, yang terakhir alternatifnya boleh pakai daun. Bagaimana cara makainya? Ambil daun 3 alai. Daunnya pun sana asal-asal, lalu diambil daun lalang. Bantah usah, ambil daun nangka. Boleh daun nangka, daun pisang boleh. Diancapkan daun pertama ke ujung senapang anginnya. Tarik ke bawah, buang. Ambil daun kedua, ancapkan, tarik ke atas, buang. Ambil daun ketiga, ancapkan, tarik ke bawah. Dah, gitu dia caranya bersuci pakai daun. Sana dia ambil sikit daun lalu diontos-ontoskan. Dia makin kotor. Jadi begitu selesai saya kancing, saya tanya ketua masjidnya, Pak Ketua Masjid, ya, masjidnya dah bagus jadi. Alhamdulillah, semuanya swadaya masyarakat Pak Ustadz. Sian lalu sumbangan dari pemerintah. Alhamdulillahnya saya lebih bagus gaya, jadi rasa ada memiliki masjid. Cuma sayangnya Pak Haji, ngapain WC-nya tang siannya saya? Iyalah Pak Ustadz, masyarakat hendak mau nyumbang bolah WC. Ya ngapain di? Gara-gara Ustadz ceramah lah ya. Sampai yang bangun masjid, Allah bangunkan rumah baginya di surga. Biar nak mau bangun malah WC. Ngapa dik? Takut dapat WC di surga. Lah sunsang orang ya utaknya. Masjid dengan WC kan satu kesatuan. Kau nak nyumbang lampu, nyumbang tehel, nyumbang basi, nyumbang batu, ngalir nanti pahalanya ke kuburmu. Begitu juga kalau kau nyumbang untuk malah WC, setiap orang yang berak di sini, orang yang kancing di sini, ngalir ke kuburanmu. Pahalanya, bukan naiknya. Naiknya ngalir, saya pun tidak mau. Nah, jadi jangan terlalu pendek kita berpikiran. Ada lagi yang ngomong, wah Pak Misni itu kata orang Pak Misni kan nak gosipkan di mana-mana. Saya saja ajak dengarkan orang ditaruh. Apanya obrolan caleg dan jadi biak. Biak yang ngomongnya biak. Bukan saya, tapi beliau ini pikirannya jauh ke depan, luar biasa. Jarang-jarang ada manusia macam itu. Jadi kita budidayakan kalau bisa. Mudah-mudahan Bapak Ibu betul-betul ikhlas, tulus membantu untuk pembangunan masjid ini. Saya pun insya Allah akan turut. Kalau tidak punya harta, saya akan bantu pakai ilmu. Saya akan ceramah kemana-mana. Saya akan promosikan, saya akan sampaikan tentang program Masjid 1001 Kubah. Oh, ilmu kami tidak ada Pak Ustadz. Bantu pakai tenaga. Ngecor, ngaduk samin, angkat batu, macahkan batu. Sana dibayar, nyumbang juga ya namanya. Nabas. Oh, saya tuh nukang dan bisa karena ada HP. Tinggal like and share, dapat pahala yang sami. Ustadz, biar ceramah saya kan di share-nya, dapat pahala yang saminya saya. Kau tonton kan? Enggak, Pak Ustadz. Kami share ya. Tonton dulu, baru di share ke, dapat pahala yang sami, insyaallah. Itu kadang udahlah daan ikut nyumbang. Ngomong lagi ndaan dijaga, nyahat-nyahatkan kawan, nukang pun ndaan tahu. HP kisah nonton yang ndak semanggah. Iya ke yang katanya nak mati husnul khotimah. Auzubillah Pak, makanya kita ini diajarkan di masjid ini perbuatan yang baik-baik. Ketika azan berkumandang, hayya 'alas shalah. Ada kawan ngajakin ngobrol, apa kata seorang imam mazhab dari kalangan mazhab Syafi'i, barang siapa yang berbicara ketika azan berkumandang, maka matinya su'ul khotimah. Mati dalam keadaan buruk, su'ul khotimah. Kalau mati dalam keadaan baik, husnul khotimah. Siapa yang bicara ketika azan berkumandang, maka matinya su'ul khotimah. Yang ngomong gaya bukan Ustadz Hatoli, namanya Syekh Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti, penulis kitab Tafsir Jalalain. Makanya kita kalau azan berkumandangnya dijawab, hayya 'alas shalah, la haula wala quwata illa billah. Kalau ada kawan kita ngajakin ngobrol, hayya 'alas shalah, katanya ragi sawit dah turun, su'ul khotimah. Hati-hati Pak. Jadi ibu bapak, niatkan selalu kebaikan, insya Allah Allah catat menjadi pahala di sisinya. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf ini dah melanggar kode etik lebih 10 menit. Kalau ada omongan saya yang nyinggung perasaan dan berkenan di hati atau tidak sopan,
atau tidak layak saya sebutkan di majelis ini, saya mohon kiranya dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Judulnya halal bihalal, tapi saya dah jinggung halal bihalal. Pokoknya kita silaturahmi, saling memaafkan. Pokoknya dah halal. Sama dengan kita belanja di Makkah waktu umrah. Halal haji, halal. Dah, selesai. Ceritanya. Artinya duit kau ambil, barang ku ambil, halal. Tidak ada sangkut paut agak di antara kita. Selesai halal bihalal kita di situ, tidak ada agak dangki, tidak ada agak dandam, tidak ada agak banci. Semuanya halal, bersih dosa kita kepada manusia. Dengan puasa, bersih juga dosa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari kacik si anu mak dan ayah, itulah tanda anak yatim piatu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.